Oke, selamat malam. Perkenalkan Ibu Mbak Ita, karena lebih senang dipanggil Mbak Ita, Bu Holi Greta. Kami dari kelompok 1, ada saya Kanjeng Mami, kemudian ada, silakan perkenalkan dirinya masing-masing. Baik, ada di sini terima kasih banyak, Mami atas perkenalannya. Selamat salam sejahtera juga Mbak Ita, dari kelompok Mami juga. Di sini ada saya, Algus Kanalendra, atau di display tertulis sebagai Alka. Demikian perkenalan saya, boleh disambung yang lain? Silakan Pak Heri. Cipan, silakan. Oh, oke. Halo, selamat malam, Ibu dosen. Mau panggil Mbak takut kualat. Ibu dosen, saya di kelompok Mami bersama Coach Alka dan Kanjeng Mami. Saya Lili Sektiovanda, RPL 22. Terima Pak kasih. Heri, sama-sama terima kasih Cipan. Pak Heri, monggo. Pak Herinya masih sholat. Ya udah. Yang terakhir anak bontot kami adalah Bapak Heri Suseno. Oke, izin, kami memang penganut KKN, kalau bisa masih lingkungan sendiri, kenapa harus susah-susah orang lain? Dan kami hadirkan narasumber kita pada malam hari ini, Coach Alka, dengan temanya creativity. Oke, Coach Alka, boleh sedikit bercerita tidak, apa sih bidang usaha sekarang yang Coach Alka tekunin? Oh, oke. Baik, terima kasih Mami, dan merupakan sebuah kehormatan kali ini terlibat dalam dua peran. Yang satu peran sebagai anggota kelompok dan juga sebagai narasumber dalam satu waktu nih ya. Oke, jadi tadi ada pertanyaan dari Mami membuka tugas kali ini, di mana kalau jawaban saya sederhananya adalah aktivitas saya sekarang utamanya adalah mengoperasikan sebuah institusi yang menyediakan layanan hipnoterapi klinis dan juga konseling di Bandung. Itu yang menjadi lini utamanya. Namun demikian, karena di dalam bidang ini kita juga harus kreatif sesuai dengan temanya tadi, maka ada berbagai lini lain yang juga mulai disasar kali ini. Seperti dari mulai lini penyediaan layanan pelatihan, atau yang saat ini sedang hot dan sedang kami garap bersama, yaitu menyediakan fitur atau fasilitas pembelajaran online atau online course. Nah, jadi seperti itu kurang lebih, Mami. Oke, keren ya. Kalau boleh tahu nih Coach, apa sih alasannya Coach memilih bidang ini? Oke, yang pertama alasannya dulu ya. Kalau mengenai alasan, bagi saya pribadi di bidang ini ada sebuah panggilan tersendiri atau kita menyebutnya calling ya. Ada sebuah calling yang bagi saya bidang ini menjadi sebuah ikigai tersendiri. Dalam artian saya menyukai bidang ini, saya merasa apa yang saya lakukan di bidang ini bisa berkontribusi, bidang ini bisa menghidupi juga, bisa menjadi sebuah penghidupan. Ada sebuah manfaat yang besar yang bisa kita tinggalkan di masyarakat. Artinya ini bukan hanya menjadi sebuah profesi, tapi juga menjadi sebuah legacy. Nah, itu yang membuat saya jatuh hati ya pada bidang ini, gitu. Keren. Oke, Pak Heri mau sama Vanda Iya mau di bertanya, sini. monggo. Di sini ada Mas Heri kayaknya boleh kenalan dulu deh, tadi belum sempat. Tadi Mas Heri belum berkenalan. Pak Heri silakan perkenalkan dirinya. Tadi lagi sholat maghrib ya. Masih Oh, masih sholat di ya? mute. Masih di mute itu. Oh, Masih di mute. mute, Pak Heri. Monggo, kenalkan dirinya dulu dari kelompok 1. Ya, terima kasih waktunya untuk Kanjeng Mami, Coach Alka, dan juga untuk Mbak Cipan, Bu Cipan. Ya. Dan juga teman-teman RPL 2022 untuk UPP Karawang. Saya Heri Suseno dari kelompok 1 untuk mata kuliah PIK ya. Psikologi Ya, industri kreatif. psikologi industri kreatif. Ya. Perpantai indah kapuk lagi. Ya, terima kasih. Mohon maaf nih karena masih apa tadi lari-lari ini tadi habis sholat. Oke, Maghrib thank you nanti. Pak Ya, Heri terima kasih. perkenalannya.
Oke, kita kembali ke narasumber kita. Mungkin Pak Heri sama Cipan mau ditanyakan about creativity karena narasumber kita yang satu ini sangat-sangat kreatif. Narasumber pertama harusnya ini. Harusnya ada yang kedua ini kemungkinan. Nanti yang kedua menyusul. Boleh nih, mumpung ada narasumber hebat, jarang-jarang aku bisa bertanya. Asik. Silakan. Oke, Coach Alka, ini Mhm. kan bidang usahanya lebih ke tidak terlihat produknya ya, Coach ya. Betul. Nah, gimana sih, apa sih menurut Coach Alka kreativitas itu untuk sebuah produk jasa gitu? Oh, oke. Oke. Kalau pertanyaan ini bagus sekali sih, karena betul ya, diawali dengan sebuah fenomena bahwa yang kita sediakan di sini tidak terlihat gitu. Mm-mm. Kalau saya coba mengambil perspektif saya, si kreatif itu sendiri akan kita kembalikan kepada struktur kata yang membentuknya, yaitu create atau creation, di mana bagi saya creation itu akan berhubungan dengan penciptaan atau mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Nah, artinya terlepas dari orang-orang di luar sana mungkin memikirkan konsep kreativitas itu harus sesuatu yang unik, yang kreatif, yang apapun itu. Kalau bagi saya, kreatif itu adalah salah satu kemampuan untuk mewujudkan apa-apa yang semula hanya wacana atau rencana menjadi kenyataan. Artinya ada unsur kreasi di sana. Kreasi ini bukan hanya kreasi dari apa yang sering kita dengar, tetapi dari istilah Inggrisnya yaitu creation, ada sebuah proses penciptaan dari sebuah Mm-mm. ide yang seperti mungkin kalau saya kembali ke beberapa tahun lalu gitu ketika awal merintis bisnis ini hanya menjadi sebuah ide. Saya pengen suatu hari nanti mendirikan sebuah institusi yang menyediakan layanan terapi dan konseling secara profesional. Itu hanya ide saja, itu hanya sebuah wacana atau impian saja. Tapi ketika di kemudian hari ide itu kemudian betul-betul diperjuangkan, dilaksanakan, dan sampai sekarang ide itu mewujud menjadi sesuatu yang benar-benar terlihat, terasa, bagi saya pribadi itu sudah mewakili salah satu elemen dari kreativitas itu sendiri. Ada fungsi creation di dalamnya. Begitu. Wah, luar biasa, luar biasa. Satu lagi boleh ya, Mi? Mmm. Coach boleh ya, satu lagi ya. Boleh. Oke, ini kan Coach apa namanya memasuki era-era digital nih sejak COVID Mmm. mulai nge-booming banget nih kan ya Coach ya. Mhm mhm. Kira-kira Mhm. apa inovasi-inovasi yang bisa kita lakukan untuk berjualan produk jasa ini gitu? Menarik nih. Persaingan dengan kompetitor gitu. Kita Iya. apa supaya kita tuh semakin terdepan, bisa dilihat Mhm. sama orang kan banyak kan ya Coach ya Iya, betul orang. betul. Heeh. Oke, karena ini akan banyak berhubungan juga dengan perspektif, kalau dari saya bagaimana agar di era digital ini kita bisa mengimbangi lah gitu, mengimbangi dinamika perkembangan zaman. Justru ya ini mungkin orang bisa mengatakan salah satu sisi kreatif yang menyoroti sesuatu secara berbeda. Saya justru akan mengembalikan kepada hakikatnya. Jadi entah sebagian orang akan beranggapan bahwa, "Loh ini kan era digital." Oh iya, tapi justru di sini sisi kreatif kita kalau kita munculkan, kita akan menyadari bahwa semakin tinggi teknologinya atau high tech gitu, semakin low touch-nya. Jadi high tech, low touch gitu. Nah, Mm-mm. sehingga di satu sisi ketika ada banyak kompetitor atau teman-teman yang sedang pengen bersaing di era digital dengan cara berbagai macam fitur-fitur digital, saya justru kebalikannya. Saya justru kembali kepada fitrahnya terapi dan konseling yang memanusiakan manusia. Jadi justru saya lebih memilih mengambil sisi yang orang nggak sadari gitu bahwa ternyata kamu boleh saja jualan di segmen-segmen yang penyuka digital-digital itu silahkan. Tapi saya melihat ada loh orang-orang yang sedang haus ya, mereka haus pembicaraan yang sifatnya humanis, mereka haus yang namanya interaksi yang sifatnya memanusiakan mereka. Nah, saya berpikir justru ketika sedang ada begitu banyak orang yang menyasar sisi digital, loh sisi ini sedang ditinggalkan. Jadi ya lebih Mm. baik saya kembali ke basic dan itu kan sangat basic sekali gitu dalam bidang profesi ini. Alih-alih gitu menjadi, apa ya, kalau orang bilang tuh semacam follower lah yang saat ini seolah-olah berlomba-lomba menyajikan sesuatu yang modern,
Saya justru kembali ke fitrahnya yang mendasar. Ketika ada orang yang bertanya, "Coach, apakah bisa sesi terapi online?" Saya bilang, "Oh, mohon maaf, untuk sesi terapi saya tidak menyediakan online karena pertimbangan keselamatan, kesehatan, dan lain sebagainya." Gitu. Nah, ternyata menarik gitu. Proses itu malah menyaring orang-orang yang di kemudian hari memang betul-betul mencari pertolongan ini dari hatinya yang sangat mendalam, bahwa mereka sedang haus pembicaraan yang sifatnya humanis. Dan orang-orang itu pasti punya segmen yang sama. Itu yang membuat mereka kemudian nanti mendatangkan segmen-segmen lainnya, lingkar pertemanannya untuk datang juga mengambil layanan sejenis. Nah, sehingga tidak apa-apa era digital ini biarkanlah ia berkembang dengan segala macam pertumbuhannya, tapi saya pribadi meyakini ada beberapa hal atau beberapa industri jasa seperti yang kita jalankan sekarang ini yang tidak bisa digantikan oleh mesin atau oleh AI. Secanggih Sepakat. apapun itu saya rasa belum ada yang bisa memberikan quality deep talk yang sama ketika seseorang manusia yang punya sikap welas asih menampakkan sisi welas asih itu di dalam sesi yang difasilitasinya. Nah, jadi itu mungkin sisi kreatif yang agak sedikit berbeda yang sedang saya gawangi saat ini. Luar biasa. Keren. Sangat menarik ya. Keren banget loh Coach. Dari sebegitunya era digital ini kita tetap mempertahankan hakikatnya bahwa memang sesi konseling itu ya kalau bisa adep-adepan, face to face, berhadapan, Iya, vibes-nya juga pasti beda ya Coach ya. Sudah betul pasti sekali. energinya pun lebih cepat nyampe ya Coach ya. Betul sekali. Mempertahankan original, jadi punya trademark sendiri bahwa oh kalau dengan Coach Alka ya nggak bisa online, sorry you have to come to my place gitu ya, datanglah ke Iya. klinik aku, ketemu Soalnya aku. kalau tidur kebablasan nggak bisa Makasih. ngebangunin. Itu Cipan. Ibaratnya kayak gini lah, yang masak nasi pakai rice cooker kan banyak, tapi kan restoran yang menyediakan nasi dengan fitrahnya yang ditanak pakai apa tuh namanya tuh yang kalau di orang Sunda bilang Iya, tuh pakai Kukus. hau dan segala macam itu menarik, tetap saja Kukusan. menarik orang-orang untuk datang kan. Kalau bahasa Belanda kukusan. tahankan rasa juga. Kukusannya itulah. Rasa. Jadi tetap menarik kok, tetap ada pangsanya. Betul. Oke, Pak Heri ada pertanyaan mungkin? Makasih, Boleh Mi. sedikit untuk Iya, Cipan pertanyaannya. Pak Heri monggo. ya sedikit melengkapi, ibarat masakan tanpa garam kan nggak ditambah bumbu kan nggak enak nih. Wih, mantap. Sedikit aja Coach ya. Kira-kira nih untuk mata kuliah industri kreatif ini, kita di sini kan jurusan psikologi ya. Kira-kira ide bisnis yang seperti apa yang ada kaitannya dengan yang kita pelajari di psikologi ini kalau dikaitkan dengan industri kreatif ini? Kira-kira ide bisnis seperti apa dan mungkin ada tips-tipsnya gitu ya, supaya mungkin nih bisa menjadi ide bisnis ke depannya untuk membuat kolom-kolom baru begitu mungkin. Nah, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih juga Mas Heri. Ini justru menjadi sebuah pertanyaan yang mengeksplor sisi yang sedang kita gawangi saat ini. Jadi kami di klinik saat ini justru ya meskipun orang bilang ini nggak kreatif-kreatif amat, ya kalau saya mengatakan ini kreatif karena di industri ini belum ada yang pakai gitu. Saya justru melihatnya adalah bagaimana kita bisa melibatkan berbagai pendekatan-pendekatan industrial ke dalam industri ini. Contoh misalnya gitu. Di dalam industri ini, di dalam bidang konseling, saya sedang mencoba melibatkan pendekatan yang sifatnya humanis dan mekanis di satu sisi. Humanis itu approach-nya, yes. Tapi quality-nya harus mekanis. Tahapan-tahapannya harus mekanis. Artinya jangan hanya karena mengedepankan humanis, kita pengennya lompat-lompat gitu. Jadi tidak punya pendekatan yang sistematis. Ini juga berbahaya. Nah, sehingga di sini yang sedang kami lakukan, kami justru sedang mengembangkan skema quality check untuk layanan kami. Dari mulai quality check pertama ketika klien menghubungi, sampai quality check ruangan, sampai quality check sesi sendiri, kami sedang menjadikan berbagai instrumen yang ada di sini menjadi terukur. Nah, itu kan sebetulnya ide yang banyak dipakai di industri kan. Quality check itu kan di industri lazim sekali gitu. Tapi dalam dunia seperti ini yang sifatnya humanis, mungkin tidak banyak orang yang berpikir bahwa itu bisa dilakukan. Karena ada identik bahwa
sisi-sisi quality check itu cocoknya untuk produk, untuk barang yang kelihatan. Human. Padahal kalau kita belajar di psikologi ini sendiri, kita belajar bagaimana mengolah data, bagaimana menjadikan hal yang tidak terlihat menjadi terlihat atau terukur paling tidak. Maka kita mulai belajar gitu, bagaimana menyajikan sesuatu, dan itu juga yang saya sangat berterima kasih pada kampus UBP. Dengan berbagai keilmuan yang didapatkan, kita jadi punya kreativitas untuk mengolah. Ini bagaimana ya, biar tahu kualitas layanan kita, bagaimana mengolah sesuatu yang kualitatif agar jadi kuantitatif, bagaimana kita bisa membaca konversi dari yang menghubungi sampai kemudian jadi klien, dan bagaimana kita mendapatkan magic numbers-nya. Nah, itu kan sesuatu yang dalam dunia sales, dunia industri itu sangat lazim. Tapi di sini kayaknya enggak gitu ya. Jadi saya sedang mencoba justru mengembangkan inovasi itu di sini, bahwa profesi ya profesi, membantu ya membantu. Dan di kacamata saya itu mengatakan profesional dengan komersil itu berbeda. Komersil apa-apa dijadiin duit. Sementara kalau profesional mungkin tidak semua dijadiin duit, tetapi tetap diseriusin. Nah, diseriusin ini bagaimana kita juga mengembangkan layanan yang sifatnya sosial, tapi jangan sampai layanan sosial ini membuat bidang ini dianggap remeh oleh masyarakat. Nah, itu kan mensyaratkan banyak hal-hal yang tricky gitu. Nah, ini membuat kita jadi harus peka membaca tren masyarakat, bagaimana tren itu akan berdampak ke ruang terapi, bagaimana layanannya ini tetap memberikan efek wow, kalau istilah saya di klinik saya ini, bagaimana biar klien pulang itu membawa sebuah efek yang, wah, tadi aku habis sesi rasanya itu, nah ada efek wow-nya di sana gitu. Sementara dengan durasi yang ada cuma 1,5 jam, bagaimana biar efek wow ini ada? Nah, itu membuat kami jadi harus merumuskan ulang berbagai protokol yang kami punya, yang dulu kami pakai, untuk menghadapi tren masyarakat yang sekarang ini pengennya instan. Nah, itu kan kita jadi harus menjembatani atau membridging gitu istilahnya. Itu mungkin kalau yang saya saat ini sedang bereksperimen. Ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Keren ini karena kita kejar-kejaran. Coach Halka sebentar lagi harus streaming. Satu yang terakhir, Coach. Oh iya. Seandainya para penonton, para netizen, para pemirsa, teman-teman ingin datang konseling ke tempatnya Coach Alka, boleh nanti kita akan munculkan di description izin Coach Alka. Monggo silakan, alamat kliniknya ada di mana? Kalau saat ini kantor klinik kami, kantor praktek kami, karena nggak boleh bilang klinik juga kan, tapi kantor praktek kami saat ini ada di Bandung, tepatnya di daerah Buah Batu, atau kalau alamat lengkapnya Jalan Batu Nunggal Indah 1 nomor 38. Itu daerahnya di Bandung Selatan, daerah dekat-dekat Buah Batu. Bisa melihat lebih lengkapnya itu di dua website. Website saya pertama di www.alguska.com, itu website di mana saya pribadi yang menyediakan layanannya, dan lagi ada website satu lagi yang memang itu dioperasikan oleh tim saya, yaitu hipnoterapibandung.com. Nah, kalau itu melalui tim saya, penanganannya, pelayanannya, jadi otomatis tarifnya juga beda. Ya, itu sih lebih ke aspek kreativitas aja, biar ada added value ketika orang dengan saya langsung atau ketika dengan tim saya, kan begitu. Oke. Izin nanti alamat website serta ininya Mami munculkan di deskripsi ya. Terima kasih sudah berkenan menjadi narasumber kami di tugas mata kuliah personal industri kreatif dengan judul Creativity. Selamat bertugas, teruslah menebar manfaat untuk sesama dan semesta. Salam Rahayu. Rahayu, Mami. Terima kasih. Selamat malam, Ibu dosen malam. kita di mata kuliah Psikologi Industri Kreatif. Hari ini kita mau presentasi, mau wawancarai salah satu pengusaha kita. Kami dari kelompok berapa kita, Mi? Kelompok 1. Perkenalan dulu ya, siapa-siapa aja yang ada di dalam. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan narasumber kita yang kedua. Malam hari ini kita mendatangkan narasumber kita yang cantik jelita. Malam ini sudah tampil Amifika Figianti Indah. Selamat malam, Ibu Selamat narasumber. malam semua. Selamat malam, Bu Panda. Apa kabar malam ini, Bu Fika? Luar biasa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah siap ya menjawab serentetan pertanyaan-pertanyaan dari kami? Insya Allah. Kami dan Ya. mewakili para netizen.
Ya, silakan. Oke, kira-kira bidang usahanya apa dulu ya, Bu Vika ya, biar semuanya pada tahu. Jadi, Apa? apa yang sekarang dilakukan itu namanya Cinta Healing Center. Itu ada 2 core bisnis. Yang pertama itu adalah F&B, jadi makanan dan minuman sehat. Yang kedua, klinik psikologi. Jadi niat utamanya itu adalah sehat lahir dan batin. Luar biasa, konsepnya sangat menarik ya, Ibu Vika ya. Itu di mana kira-kira ya, Bu Vika ya? Area Jabodetabek? Untuk lokasi tempat usahanya itu adalah di kota wisata Cibubur, tapi untuk apa namanya area marketnya itu ya Jabodetabek. Oh, Masya Allah, luar biasa. Oke, mungkin dari Mami atau Pak Heri ada yang mau ditanyakan? Mumpung ada Ibu Vika yang siap menjawab. Silahkan, Mami. Monggo Pak Heri dulu boleh. Mami Oke, biasanya panjang soalnya. silakan Pak. Silahkan first ladies, jadi Mami dulu. Iya, Oke, ladies. baiklah. Judulnya lempar-lemparan nggak selesai. Oke, Amivika, congratulations, selamat datang kembali dalam channel kami di grup Creativity. Saya sudah merasakan jusnya dan sudah datang ke kliniknya. Oke, Amivika, kalau boleh tahu ya, karena sekarang kan kita berkaitan dengan creativity. Apa yang Amivika, ini about jusnya dulu ya, apa yang Amivika lakukan untuk menghindari dan mengatasi yang namanya persaingan, karena kan tentunya pasti banyak ya, produk-produk F&B itu banyak. Nah, apa sih tantangan atau apa yang sudah Amivika lakukan untuk membuat jus cinta ini different with the other, dan buat meyakinkan bahwa jus cinta ini adalah the real healthy drink. Terima kasih pertanyaannya, Mami. Jadi sebenarnya kalau cinta sendiri bergerak di niche market ya, artinya market yang tidak terlalu lebar seperti pasar jus. Karena saat ini kalau untuk jus program diet, program kesehatan itu sih pilihannya nggak sebanyak jus yang biasa gitu. Terus yang kedua, memang kalau kita saat ini tuh berusaha untuk ada di market yang kelasnya itu menengah, bukan menengah ke atas. Biasanya produk-produk untuk jus kesehatan itu harganya lumayan mahal, Mami. Tapi kita itu ada sekitar 20-30% jauh lebih murah. Bahkan ada beberapa produk varian produk yang 50% lebih murah dari market yang ada gitu. Satu yang itu. Yang kedua, jus kita itu kan jus kesehatan. Jadi kita itu nggak pakai lagi gula, juga tidak lagi pakai air. Isinya benar-benar pure buah-buahan dan sayur-sayuran yang diproses dengan metode cold press. Kenapa metodenya cold press? Itu juga salah satu keunikan kita, beda dengan produk jus yang di blender. Biasanya vitamin, mineral rusak karena panas dari putaran mata pisau. Kalau ini kita pakai slow press, jadi dia benar-benar dengan pola yang apa namanya itu pelan-pelan seperti itu, terus dipres, jadi keluar sari buahnya begitu, atau sari-sari dari sayuran itu sendiri. Untuk persaingan saat ini memang yang tadi saya bilang marketnya niche. Jadi tapi memang market ini memang belum banyak juga. Jadi saat ini kita justru problemnya adalah develop market, Mami. Karena marketnya belum banyak. Oke, Amivika, nyambung pertanyaan tadi. Kalau cinta jus ini kan tidak memakai tambahan water and sugar ya. Bagaimana dengan contoh misalnya buah-buah yang keras kayak apple, kemudian yang memang kandungan airnya tidak banyak, kemudian banana itu kan kandungan airnya tidak sebanyak watermelon, kemudian orange, nah kayak alpukat, kemudian buah-buahan keras lah yang memang kandungan airnya tidak banyak. Nah ini prosesnya seperti apa, Amivika?
Ini sangat menarik banget, Mami, karena terus terang memang kami bongkar pasang formulasi itu cukup panjang ya. Ada hampir 1 tahun kita bongkar pasang formulasi. Memang benar kata Mami, kita harus kombinasikan buah-buahan yang misalnya keras itu diproduksi dengan buah-buahan yang airnya banyak gitu. Contoh soal kalau dari sayur-sayuran itu kita pakai mentimun, terus pakai buah-buahan, pakai semangka dan nanas. Itu 3 komponen yang biasanya kandungan airnya cukup banyak. Tapi rasa kan mereka kalau cuma single mix itu nggak bisa memenuhi keinginan customer dan rasanya tuh kurang enak ya. Jadi tantangannya adalah membuat jus yang sehat tapi rasanya juga enak. Jadi kita cari formulasi. Kebetulan formulasi kita tuh jadi satu jus misalnya contoh soal kan ada beberapa varian contohnya ada yang untuk glowing skin, ada yang anti aging, ada yang imun booster seperti itu. Itu tuh terdiri dari 3 sampai 4 kombinasi sayuran dan buah-buahan. Jadi kita pakai buah-buahan yang banyak mengandung air atau sayuran yang banyak mengandung air. Oke, keren. Jadi kalau ada yang bilang, kok jusnya mahal? Lebih mahal lagi kalau sudah muncul keriput, harus operasi ya, Ami ya. Oke, monggo Pak Heri, silakan pertanyaan selanjutnya. Thank you, jawabannya keren, luar biasa. Dan kita bukan bongkar dapur loh ya. Tapi kita pengen tahu, mungkin nanti teman-teman bertanya, katanya jus segar. Tapi kok ada kandungan air. Nah ini loh ternyata taktiknya seperti ini, kreativitinya seperti ini. Oke Pak Heri silakan dilanjut. Ladiesnya sudah selesai. Ya, terima kasih kesempatannya untuk Mami dan juga Ami. Sini sedikit ada penambahan nih dari sisi line bisnisnya nih dikaitkan dengan industri kreatif dan sekarang di era digital ini. Kira-kira tips dan triksnya seperti apa nih untuk menghadapi tantangan ke depan dan supaya mungkin juga untuk pengembangannya, untuk ekspansinya nanti seperti apa gitu agar mungkin nanti bisa menjadi ide-ide bagi kita yang mendengarkan mungkin sebagai contohnya atau mungkin dari pemirsa mungkin bisa nanti akan apa namanya terbersit ini apa namanya ide bisnis yang ya dengan contoh dari Amifika ini. Terima kasih. Seperti yang makasih Pak Heri, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa market yang saat ini itu masih market yang terbatas, jadi belum banyak juga orang yang menyadari kepentingannya minum jus yang sehat seperti itu, karena masih banyaklah suplemen atau cara untuk orang sehat gitu ya. Pertama-tama tuh saya ingin menekankan bahwa setiap hari sebenarnya manusia itu butuh yang namanya vitamin dan mineral. Tapi tidak lupa juga butuh serat. Untuk produk jus terus terang memang seratnya itu tidak terpenuhi, Pak. Jadi tapi kandungan mineral dan vitamin serta kandungan apa namanya tuh zat-zat yang bergizi lainnya itu setara dengan satu botol jus itu setara dengan 1 kilo buah-buahan dan sayur-sayuran. Which is kalau kita makan secara manual itu kayaknya agak susah ya, apalagi buat anak-anak suruh makan 1 buah dan sayur itu benar-benar PR. Maka itu kenapa kita berpikir gimana caranya supaya orang bisa dapat manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran itu hanya dengan proses yang mudah gitu buat anak-anak juga. Satu yang itu. Terus untuk platform kita berjualan, selain kita berjualan secara tradisional, artinya ada toko fisiknya, kita juga sudah mulai menggunakan digital marketing, yaitu kita masih menggunakan yang namanya Gojek gitu ya. Jadi kita tersedia layanannya di GoFood. Satu itu. Yang kedua, kita juga masuk ke grup-grup bisnis, misalnya ada grup WhatsApp bisnis seperti itu, kita join di situ. Nanti kita market seperti itu untuk pemasarannya satu. Yang ketiganya juga memang dari mulut ke mulut sih, alhamdulillah, karena
sudah tahu manfaat dan rasanya, orang terus repeat order. Nah, kalau untuk market yang lebih luas lagi, kita masih mengalami kesulitan, Pak. Karena jus cinta ini karena tanpa pengawet, tanpa gula. Gula itu kan sebenarnya adalah pengawet alami ya. Tapi karena kita tidak pakai itu, jus itu hanya bertahan 3 jam di luar pendingin gitu ya. Ya. Ya, untuk market-market yang jaraknya agak jauh itu masih agak PR gitu karena kita harus menambahkan ice gel seperti itu untuk Nah, pengirimannya. Jadinya terkena untuk pengiriman biaya pengirimannya jadi lebih mahal karena jadi harus lebih berat gitu. Karena sih itu untuk marketnya. Kedepannya sih kita lagi berpikir untuk buka beberapa apa namanya ya, bukan dropship tapi reseller gitu. Masalah. Kalau kita punya reseller di beberapa tempat, otomatis kan si jus ini bisa dikirim ke berbagai daerah yang lebih luas lagi. Gitu. Saat ini sih udah ada reseller 1 di daerah Jakarta, gitu. Iya, iya, iya. Di Gatot Subroto ya, di Gedung Keling. Gedung kayak ya. Nah, Ya, ya, ya. nah untuk yang ini kita bisa ngakalin kalau kita simpan jusnya dalam bentuk beku, dia bertahan lebih lama gitu. Jadi Bisa dimasukin ke sampai freezer 2 gitu ya. minggu. Bisa 2 minggu gitu. Nanti kalau mau disajikan atau mau dijual, tinggal didiamkan di suhu biasa. Nanti dia udah siap untuk Ruangan gitu ya. betul. Ya. Ya. Terus gini tadi sempat disebutkan juga kan memang di apa namanya di masyarakat kan juga beredar suplemen-suplemen sesuai yang kita butuhkan tuh biasanya suplemen kesehatan. Nah, sebenarnya kan antara jus ini sama suplemen itu kan tujuannya kan sama ya. Tentang kesehatan nanti kan tergantung yang tujuan intinya yang mana. Nah, bagaimana cara meyakinkan sebagai calon customer tadi itu bahwa jus ini lebih bermanfaat ataupun bagaimana caranya agar calon-calon customer itu memilih jus segar ini tadi dibandingkan dengan suplemen-suplemen yang ada. Karena kan banyak juga kan suplemen-suplemen yang bagus ya, yang di luar itu kan banyak juga dan memang harganya mereka juga sebenarnya juga bagus juga sih, gitu ya. Tapi bagaimana kita merebut hati mereka itu mungkin ada tipsnya gitu. Eh, ini sih lebih kepada lifestyle ya Pak ya. Kalau saya bicara ini lebih kepada lifestyle, kenapa? Karena saya sebenarnya orang kemis juga nih Pak. Saya orang Hmm. kimia juga. Saya lulusan Hmm. saya sarjana kimia. Jadi saya tahu benar bahwa produk-produk suplemen itu adalah hasil eh, apa namanya tuh develop kimia gitu ya. Barang-barang kimia, mix barang-barang kimia yang kita bilang kimia sintetik gitu. Mereka berusaha mengambil sari-sari dari alam, tapi tentu saja dalam prosesnya mereka menggunakan bahan-bahan kimia. Nggak salah, nggak salah. Tapi secara by design manusia itu kan sebenarnya harusnya makan eh, barang-barang atau bahan-bahan makanan yang sifatnya organik gitu, Ya, yang natural ya. natural gitu kan, yang natural. Karena sebenarnya manusia diciptakan untuk seperti itu pola hidupnya. Cuma di era yang sekarang sudah segalanya serba praktis, orang jadi mulai pakai suplemen. Kita nggak bisa bilang ya, orang itu hasil dari penelitian juga, bukan hasil sembarangan produksi gitu kan. Cuma kita tetap harus berhati-hati dan menjaga bahwa nggak selalu kita bisa bergantung kepada suplemen kimia karena pasti mau nggak mau ada efek sampingnya. Jadi kadang-kadang kita harus ngimbangin tuh bicara sama market bahwa kamu juga harus ngimbangin dengan bahan yang benar-benar organik gitu. Makanya kalau nama nama perusahaannya kita itu namanya Organic Addict gitu. Jadi tergila-gila pada bahan-bahan organik gitu kan. Organik. Eh, jadi kita back to nature lah, istilahnya lifestyle yang udah berubah. Kita lihat sih setelah kalau di negara-negara maju
orang yang sudah pakai suplemen, saya lihat kalau jus bar itu di luar negeri udah lebih banyak ya daripada di Indonesia. Kalau di Indonesia masih sangat terbatas, nggak seperti kopi ya. Karena memang di Indonesia kan produksi kopi banyak, sementara buah-buahan kita masih banyak pakai buah-buahan impor, Pak. Ya, ya, ya. Oke, baik, baik. Baik, terima kasih pencerahannya untuk kami Vika dan kesempatannya memberi masuk apa namanya gambaran-gambaran tentang ide-ide kreatif dari bisnisnya. Terima kasih. Silakan dilanjutkan, Iya, Pak Cipan. iya, thank you. Makasih banyak Bu Vika, pencerahannya, Masya Allah. Aku boleh nambah lagi ya, agak sedikit ada yang mengganjal nih. Dari pertanyaannya Pak Heri tadi kan, ternyata memang benar dan baik sekali bahwa nutrisi-nutrisi yang harus diserap oleh tubuh manusia adalah benar-benar yang organik. Itu fitrahnya, kembali ke fitrahnya lagi ya. Tapi dengan berjalannya zaman yang serba praktis, itu semuanya sudah ada suplemen-suplemen yang diklaim bahwa dia bisa menyetarakan atau bisa memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, apakah dalam perjalanan Bu Vika menjalankan bisnis ini sudah pernah memberikan edukasi atau bagaimana caranya biar masyarakat itu pada paham gitu bahwa dengan mengkonsumsi organik itu kita akan jauh lebih sehat, atau apakah pernah punya riset tertentu misalnya, oh ini yang sudah mengkonsumsi jus kami dengan formula yang seperti ini dalam jangka waktu berapa tahun, khasiatnya seperti ini dan hasilnya seperti ini gitu. Udah pernah melakukan seperti itu nggak ke pasarnya Bu Vika sendiri, atau sudah pernah ada punya edukasi soal ini nggak ke market? Sebagai bentuk Oke, baik. kreativitasnya juga, kreativitas pemasarannya. Kalau untuk edukasi biasanya kami lakukan via IG kami ya, Instagram kami, karena kan itu platform yang cukup luas menjangkau publik gitu ya, ketimbang ngumpulin orang satu persatu terus kita kasih pemaparan itu cara tradisional yang mungkin orang juga masih males-malesan lah ya, kecuali benar-benar orang yang punya problem. Karena terus terang banyak juga yang punya problem kesehatan itu minta diskusi sama kita. Kalau udah yang punya keinginan lebih tahu lebih banyak, biasanya kami juga kebetulan timnya ada dokter juga, jadi kami dampingi pertanyaan-pertanyaan itu dibantu sama tim dokter gitu. Terus kalau untuk tadi ide untuk apa tuh research, terus terang saat ini belum ada. Kita khusus research seperti itu belum ada karena kan kalau yang namanya research benar-benar harus kita bikin polanya jangkanya panjang ya. Sementara bisnis ini baru kita kembangkan selama 2 tahun. Cuma kalau misalnya kita bicara dari apa ya istilahnya Ini tuh dari pelanggan apa namanya review dari pelanggan ya, mereka tuh banyak sih sudah terbantu dari produk itu kita gitu. Biasanya review-review dari pelanggan itu kita taruh di Instagram. Contoh soal ada beberapa pasien-pasien yang punya problem dengan diabetes atau mau program penurunan berat badan, mereka terbantu oleh kita gitu. Itu baru itu. Tapi kalau untuk research itu satu biaya, terkendalanya kedua waktu dan alokasinya itu memang harus panjang gitu dan harus ada perencanaan. Itu ide bagus sih. Nanti mungkin kalau misalnya kita pengen lebih murah, mungkin ngajak kerja sama anak-anak yang kuliah masih magang lagi gitu ya. kuliah, betul, lagi magang, anak-anak magang tuh mau biasanya. Iya, betul. Karena ngumpulin data prosesnya itu kan cukup panjang, nggak bisa 1-2 bulan ya kalau untuk research. Oke, Satu Mami lagi masih di biaya. Satu lagi biaya riset di Indonesia di negara Konoha ini masih berjejer nolnya, itu yang bikin puyeng. banyak nolnya. Oke, Ami, sebelumnya ini satu terakhir dong, Ami, kita ini kan kalau cuman ini pengen tahu dong, boleh di-share kan? Nanti izin ya, kami munculkan di deskripsi alamat dan info pemesanan di mana termasuk IG-nya. Tapi boleh secara verbal Ami sampaikan di mana alamatnya, kemudian
infonya tentang apa, dan tadi kan ada 2 core bisnis, satunya tentang FB dan satunya lagi about psikologi ya. Boleh ya Ami ya? Monggo silakan Ami. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin berkunjung atau merasakan langsung atau bahkan melihat langsung proses pembuatan jus, karena biasanya prosesnya itu ada di tempat, itu bisa berkunjung ke Ruko Sentra Eropa, Blok C nomor 16 di Kota Wisata Cibubur. Lalu kalau untuk pemesanan bisa menghubungi nomor 0811503350. Nah, untuk IG-nya bisa dilihat di Cinta, jadi CINTA, Dietary itu DIETARY, Jus gitu ya, JUICE. Oke, thank you Ami. Silakan kembali ke ini untuk menutup karena biasanya tugasnya yang membuka dan menutup. Baik, terima kasih. Luar biasa wawancara kita pada malam hari ini. Tadi sebenarnya karena ada 2 core bisnis, tapi yang menjadi pertanyaan adalah benar-benar fokus ke yang ada produknya. Coba Betul. sekilas sedikit aja Ami untuk yang core bisnis selanjutnya yang tentang psikologi, healing psikologi center, boleh dikasih tahu seperti apa? Singkat Oke, saja. untuk yang healing center-nya itu, untuk psikologi dan healing center itu, sebenarnya itu berangkat dari waktu saya mulai belajar tentang hipnoterapi gitu kan. Ternyata banyak banget gitu orang-orang yang membutuhkan bantuan secara psikologis. Cuma setelah saya pelajari lagi, kok walaupun saya bisa gitu ya, mengatasi beberapa masalah yang dari klien-klien yang ada, kok kayaknya saya perlu gitu loh, basic ilmunya seperti apa. Maka terus kami menggandeng psikolog gitu, seorang psikolog. Dan pada saat ini sih saya sendiri terus terang belajar ilmu psikologi juga di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Jadi saya pikir jadi nanti yang hipnoterapinya ini pun berdampingan dengan psikolog gitu. Alhamdulillah sih saat ini banyak juga yang sudah mulai terbantu dengan keberadaan psikolog center ini. Oke, baik. Terima kasih. Semoga sesuai dengan ekspektasi ya, menyehatkan secara fisik maupun mental. Ya, begitu Iya. ya. Cinta Healing Center. Sukses terus untuk Ibu Vika dan tim. Semoga berkah untuk semua usahanya. Terima kasih sudah berbagi dengan kami hari ini. Sampai Terima jumpa. kasih sudah bersedia menjadi narsum. Bayarannya Wawancara pakai lagi doa ya. dan cinta. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.